Di agama dan budaya itu kan tidak boleh bertanding, harus bersanding. Ripa tupuri ade ripa sandre risarai. Sekalipun bisu ingin mengadakan matopang, kalau pemerintah atau raja tidak merestui tidak boleh. Tidak ada bisu terlibat dalam kegiatan hari Mungkin adanya intervensi yang saya tidak bisa dari pemerintah provinsi. Dari pemerintah ya seperti itu. Ada intervensi dari pemerintah provinsi mengenai bisu ini karena tidak sesuai dengan syariat agama. Itu Kakak Abdi dibayar berapa itu? Tidak ada. Ngapain saya mau minta sama daerah? Saatnya bilang kamu kelas. Alright, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Ini sebenarnya saya mau undang beliau sudah lama sekali. Apa yang kemarin sempat ada kejadian yang cukup viral di Sulawesi Selatan ya. Salah satu hari jadi kabupaten yang ada di Sulsel. Dan yang paling penting ini orang sebenarnya agak aneh dan unik. Tidak banyak lagi anak-anak muda yang mau konsen dalam apa yang sedang dia kerjakan. Saya langsung present saja, inilah dia Abdi Mahesa, budayawan muda Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Kak Abdi. Waalaikumsalam, Masya selamat Allah. siang Salama kita pada salama. Nareko wita ke saya mau kiwita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana? Alhamdulillah. Luar biasa. Kak Abdi, saya kemudian tentu terima kasih dulu Kak Abdi karena bisa Miki hadir di berbagai macam kesempatan, dan juga saya mengucapkan dulu selamat karena atas kelulusannya S2 Alhamdulillah di Universitas Indonesia. Alhamdulillah. Luar biasa. Ambil spesifikasi filologi. Filologi aja dulu. Apa itu filologi sebenarnya Kak Abdi? Filologi itu Kak adalah kajian untuk mengungkap sejarah dan peradaban masa lampau melalui Bisa agak lebih dekat Kak Abdi? Ya. Objek teks-teks atau naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip yang nantinya akan diolah menjadi salah satu sumber literasi. Filologi, yang saya tahu filologi itu kalau di kampus itu Pak Muli Sadrawi, filologi ya. Filologi Kak. Beliau ini sangat konsen sehingga banyak karya-karyanya yang lahir dari kajian-kajian filologi. Betul. Guru kita itu. Guru kita luar biasa. semua. Mudah-mudahan juga nanti Pak Mulis bisa hadir di Kamu Kelas Podcast ya. Kak Abdi, saya kemudian selalu tertarik dengan apa yang menjadi concern yang menjadi isu yang selalu kita angkat, terutama soalan kebudayaan ya. Kak. Lebih spesifik mengenai tradisi lisan, mengenai kebudayaan yang menurutku begini Kak Abdi, jarang lagi ada anak muda ini yang mau apa tuh itu budaya. Berapa gaji kalau kita geluti itu kebudayaan dan kesenian. Nah, sebelum kita masuk kepada isu yang kemarin saya coba mau tanyakan banyak sama kita, termasuk juga saya disenggol di media sosial Kak Abdi. Kakak Rizal, kasih tahu itu Abdi. Ini masa dia tapi sebelum itu tahan dulu guys ya. Tahan dulu capok. Ini soal kenapa kemudian akhirnya seorang Abdi mau konsen dalam kebudayaan begini Kakak? Kalau tadi alasannya kepada filologi sudah, tapi kenapa kita mau ambil ini Kakak? Kenapa kita ambil yang lain gitu ya? Konsen yang lain, jadi pengusaha kah? Jadi konten kreator misalnya dan sebagainya. Itu kenapa bisa begitu Kakak Abdi? Begini Kak, saya memulai karir saya itu sejak 10 tahun yang lalu. Tetapi ketertarikan saya dengan dunia budaya itu sejak SD. Karena mungkin Kak Rizal dan teman-teman pendengar podcastnya Kak Rizal beruntung karena mungkin sejak kecil masih menyaksikan orang tuanya baca dongeng ya. Kita masih dididik dengan adanya pamali-pamali atau larangan-larangan yang sifatnya harus kita patuhi. Itu adalah logika-logika sederhana supaya kita memiliki semacam karakter yang bijak. Sehingga itulah yang membawa kita sampai hari ini karena ada modal yang dibawakan oleh orang tua kita. Nah, sejak di situ saya mulai tertarik dengan membaca dongeng-dongeng. Bahkan saya kadang bertanya di usia saya sekarang yang 24 tahun, kadang saya bertanya, kok kenapa saya SD suka koleksi kaset DVD lagu-lagu daerah? Padahal anak-anak zaman dulu kan suka main PS segala macam. Padahal saya pada waktu itu terus terang sangat tertarik, bahkan saya sampai merengek kepada orang tua saya, tolong belikan saya DVD yang koleksinya lagu-lagu Bugis, Kecapi dan juga lagu-lagu Makassar. Dan alhamdulillah itulah yang menjadi inspirasi bagi saya dan saya bawa sampai hari ini. Berarti memang dari kecil Kakak dari kecil saya kita suka sekali memang itu Iya Kak, padahal lingkungan saya itu saya besar di kawasan perkotaan, kawasan urban, bukan di kawasan pedalaman, sehingga ketertarikan saya itu bukan karena lingkungan saya, tetapi karena diri saya sendiri. Dan lebih tepat ini yang maksudnya adalah di Kabupaten Bone Kakak Abdi ini Tobone ya, orang Bone dan sebagainya. Terus apa yang kemudian kita rasakan setelah dewasa hari ini seorang Abdi Mahesa yang kemudian menggeluti ini apa memang benar sesuai dengan harapan waktu di masa-masa kecil kita jalani?
betul cocok yang sesuai saya baca. Ternyata beda. Mohon maaf Kak, tidak pernah sesuai dengan apa yang saya bayangkan Kak. Ini menarik, tidak pernah sesuai. Sejak saya SMP sampai SMA Kak, saya sangat terbelakang secara pendidikan. Begitu? Di SMP saya selalu ranking 3 dari belakang. Masa? Saya terbelakang di matematika, terbelakang di fisika, IPA, segala macam Kak. Tetapi saya beruntung karena orang tua saya mendukung saya tidak dapat nilai bagus di rapor saya, karena orang tua saya menganggap bahwa boleh jadi saya berbakat di bidang lain, yang dimana bidang itu tidak ada di lingkungan pendidikan formal. Sehingga itulah yang orang tua saya semangati ke saya, sehingga saya menegaskan pilihan saya sampai sekarang, dan saya beruntung Kak. Saya bodoh dalam bidang-bidang keilmuan itu, karena alhamdulillah saya pikir ada karunia dan ada semacam anugerah yang Tuhan titipkan ke saya, yang dimana titipan itu berbeda dari biasanya. Berbeda dari indikator yang dianggap pintar itu baru pintar mata pelajaran ini, mata pelajaran ini. Dan ketika orang tua lihat rapor saya itu, dia lihat yang mana yang paling tinggi. Disitulah bidang saya. Apa yang paling tinggi itu? Bahasa daerah Kak, muatan lokal. Bahasa daerah muatan lokal bos. Dan ini saya kira penting juga bagi orang tua dengar Kakak. Karena kebanyakan di antara kita ini Kakak, kalau kemudian ada anak tidak jago di matematika, di bahasa Inggris, kimia, apalagi geografi dan seterusnya, selesai. Baru mentong kok kau. Ikut koles, ikut ke bimbel. Alhamdulillah Kak, sampai saya S1 orang teman-teman saya ikut bimbel, saya nggak ikut bimbel. Alhamdulillah lulus SBMPTN. S2 orang rame-rame ikut bimbel. Alhamdulillah saya belajar otodidak. Alhamdulillah lulus SIMAK UI Kak. Itu artinya ada jalan Tuhan selagi kita masih memiliki sebuah sumange. Sumange itu kalau bahasa kerennya fibersnya, getarannya itu kan. Luar biasa. Kakak Abdi, saya ini kemudian Kakak Abdi, kemudian saya penasaran sekali. Kemarin kan ada hari jadi Kabupaten Bone, yang kemudian ternyata biasanya kan saya selalu memang tunggu menantikan setiap hari jadi kabupaten di setiap kabupaten Kakak, terutama di Sulawesi Selatan, karena kenapa momentumnya kebudayaan itu naik di situ, momentum yang dimana orang semangat mencintai daerah atau melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam 1 tahun terakhir. Namun di Bone agak lain saja Kakak Abdi, di mana ada polemik tentang kebudayaan di sana, di mana bisu yang selama ini terlibat dalam berbagai macam proses ritual adat. Mungkin Kakak Abdi nanti bisa lebih detail. Tidak ada, dan itu yang banyak diprotes juga oleh kebanyakan masyarakat, khususnya yang ada Kabupaten Bone, bukan hanya yang ada di Bone, tetapi di daerah-daerah lain Kakak. Tersebarkan orang Bone ini Kakak. Itu sangat dimaklumi, dan kita sangat menyadari bahwa atensi terhadap fenomena ini cukup menarik perhatian banyak orang. Betul Kakak. Dan tiba-tiba Kakak tidak ada bisu, tapi kita yang gantikan nih. Saya bilang, siapa itu Abdi, jeli-jeli sekali. Siapa dia, masih anak-anak. Ada yang saya dapat DM komentar macam-macam Kakak, dan tolong Kak Rizal sampaikan ke Kak Abdi supaya peringerangi cedek. Dipakai ingat lagi kira-kira gitu. Itu bagaimana sebenarnya kronologinya Kak Abdi sampai ada polemik seperti itu, bisu tidak ada dan kita yang gantikan, dan apakah sebenarnya di balik cerita ini sampai dibuatkan acara dialog loh. Kak Abdi. Saya tidak menggantikan peranan bisu Kak, tapi saya menjalankan apa yang menjadi peranan saya selama 10 tahun. Sebagai apa itu 10 tahun? Sebagai perangkat adat. Di mana saya cuma mengeluarkan benda pusaka dari lemarinya lalu disimpan di atas baki yang lazimnya dilakukan oleh bisu. Itu yang saya lakukan. Sedikit pun tidak kami lakukan, kita tidak mengadakan peralatan-peralatan bisu, perangkat-perangkat yang lazimnya digunakan bisu, sedikit pun ditiadakan, karena kami menghormati hak intelektual mereka. Terkait dengan ketiadaan bisu kemarin itu, adanya perintah dari atas, itu sangat pahit. Karena ini pertama dalam pengalaman hidup saya, ini hal sangat pahit sekali dan sangat sulit untuk dihindari. Sorry. Ada perintah dari atas maksudnya? Ada perintah pemerintah. Mungkin dari atasannya lagi. Ada perintah bahwa ini segala macam. Itu bagi saya hal yang sangat sulit. Dan di situ 4 hari sebelum hari jadi Bone, di situ saya punya, saya di Makassar pada waktu itu, di situ saya punya idealisme diuji. Makanya saya mengambil langkah bijak untuk mengajak pemerintah agar melibatkan mereka di PRA. Karena acara intinya itu kan acara yang sifatnya profan, seremoni. Tolong dilibatkan mereka itu di acara yang sangat sakral, yang merupakan inti acara yang disebut dengan istilah pramat tompang. Nah ternyata di belakang pemerintah Bone sudah membujuk sebanyak 3 kali kepada bisu itu sendiri, namun juga bisu memiliki pandangan yang lain dan itu harus dihormati.
Jangan sampai kesannya memaksa sehingga mereka tidak hadir itu bukan karena pemerintah. Apalagi yang ada di prosesi Matompang Arajang yang hari jadi bone itu yang didatangi pejabat-pejabat itu kan bukan yang sakralnya, itu yang profan. Karena ada komodifikasi, artinya komodifikasi prosesinya itu berjalan dengan batasan waktu, karena kan memenuhi kepentingan protokol-protokoler dari Pemda atau segala macam, Kak ya. Beda dengan pra, yang pra itu tidak ada batasan karena memang itu acara inti. Nah itu yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Bone beberapa waktu yang lalu, sehingga ketiadaan bisu itu memang sangat sulit. Tapi pemerintah mengambil langkah bijaksana, tetap mengadakan mereka, mulai dari mengambil air sampai itu ada harus ada, tetap ada, karena itu merupakan hak mereka. Iya. Tetap pemerintah mau mengadakan itu. Dan para bisu ini terlibat dan mereka harus dilibatkan di situ. Tetapi bisu memiliki pandangan yang lain. Kalau satu dihilangkan, hilangkan semua, itu kita hormati. Tetapi artinya bahwa ketika mereka mengambil pilihan satu dihilangkan, hilangkan semua, tetap kita hormati, tetapi kita ambil langkah bijak, tetap kita jalankan apa yang menjadi tradisi Matompang sebagaimana biasanya, tanpa menghadirkan perangkat-perangkat atau prosesi yang sebagaimana mereka bawa. Tunggu Kak Abdi. Apakah sebenarnya pandangannya para bisu ini sehingga itu pandangannya itu adalah ketika satu prosesi apapun dihilangkan dalam prosesi Matompang itu mereka ini tidak mau. Ketika satu dihilangkan, hilangkan semua. Nah itu kami hormati. Hormati. Satu dihilangkan semua. Itu semua. Pandangan kawan-kawan dan para bisu ini apa segala macam. Itu kita hormati. Dan kita karena hormati. Mereka memiliki pandangan tersendiri terhadap pusaka itu karena mereka yang lebih ahli. Siapa yang maksudnya yang menghilangkan ini sebenarnya? Itu mungkin perintah dari atasan, karena mereka mau acara ini tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Padahal sebelumnya. Padahal harus ada. Padahal harus ada. Harus ada. Sebelumnya ada. Hari jadi bone yang ke ratusan berapa itu ada. Ada peranan bisu di situ. Ada peranan bisu dan itu bagi saya dalam lubuk hati saya paling dalam itu sangat sulit sekali. Dan ini kejadian yang sangat besar selama saya berkarir di dunia budaya. Hal yang sangat sulit saya terima. Apakah bisa saya kategorikan bahwa ini memalukan? Bisa dikatakan ini memalukan. Karena tidak lengkap rasanya tanpa mereka. Dan mereka sepakat ketika satu dihilangkan, sekecil apapun dihilangkan semua. Dari pandangan tersebut ketika dihilangkan kami hormati. Tetapi tetap prosesi tetap berjalan. Dengan catatan prosesi itu tidak boleh satupun ada perangkat, ada peralatan, ada prosesi yang merupakan kebiasaan mereka. Karena kami menghormati hak intelektual mereka. Jadi lazimnya pusaka itu ketika dikeluarkan dari lemari ada prosesi namanya Matedu Arajang atau membangunkan Arajang. Tidak ada. Kami tiadakan itu karena kami menghormati para bisu. Ada yang namanya Mapaota segala macam, tidak ada. Karena kami menghormati. Ketika orang mau mengambil air di 7 sumber mata air di Bone, ada namanya Masimang. Kami tiadakan karena kami menghormati mereka. Karena yang harus melakukan itu adalah mereka. Bisu. Harus bisu. Jadi yang saya lakukan di sana adalah apa yang menjadi kebiasaan saya selama 10 tahun terakhir, yaitu mengeluarkan pusaka, diserahkan kepada teman-teman Paskibraka Bone, lalu diarak ke panggung tanpa melakukan ritual apapun. Di panggung ini ada gubernur, ada segala macam perangkat-perangkat, para tokoh-tokoh lainnya ada di sana. Apakah ada tanggapan dari bisu Kakak Abdi ke kita atau ke perangkat kebudayaan atau apakah segala macam? Tanggapannya adalah ketika dia lihat kita, tanggapannya pasti menyayangkan karena kesannya saya mendukung. Mendukung pemerintah. Tapi saya lakukan ini demi nama baik daerah. Undangan sudah tersebar. Nah kebetulan saya tahu tentang bagaimana step-stepnya, bagaimana di dalam pusaka apa dulu yang dikeluarkan, saya tahu itu. Nah disitulah yang saya tahu selama 10 tahun pengalaman saya melihat kebiasaan selama 10 tahun itu yang saya terapkan. Tetapi saya masih melakukan langkah bijak, saya menghormati mereka dengan catatan meniadakan proses yang mereka lakukan. Itu langkah bijak yang saya lakukan, Kak. Sehingga banyak argumen-argumen yang beredar bahwa saya mengambil para bisu, ngapain?
Saya kan di Bone kan oleh ketua lembaga adat saya diangkat sebagai sekretaris. Sekretaris apa? Sekretaris lembaga adat Bone. Sekretaris lembaga adat Bone. Iya. Itu perantau waktu di acara itu. Iya, tanpa melakukan prosesi dari sekalipun saya paham ini saya sengaja tiadakan demi menghormati hak intelektual mereka, Kak. Berarti ada dua poin yang saya tangkap, Kakak Abdi. Dasarnya Kakak Abdi kemudian melakukan prosesi itu tadi yang sebenarnya domainnya kebanyakan bisu lakukan itu. Pertama karena kita bagian daripada lembaga adat. Ya, saya melakukan sebagaimana pengetahuan saya. Pengetahuannya sebagai sekretaris salah satunya dan memang menjadi yang kita tahu. Iya, yang saya jadi tahu. Secara kelembagaan sekretaris lembaga adat. Ya. Yang kedua sebagai pengetahuan saya. Secara kapasitas dan secara pengetahuan, Kak. Jadi itu langkah bijak yang saya lakukan. Berarti itu instruksi dari pemerintah daerah Kabupaten Bone? Instruksi bukan perintah, Kak, tapi bermitra. Karena awalnya saya arahkan pemerintah, tolong libatkan bisu. Saya tidak mau turun ke Bone ketika tiada perannya. Setelah di belakangan saya baru tahu ternyata pemerintah sudah membujuk. Kita kan punya prinsip orang Bugis, taro rusa arung dan rusa taro ada. Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat. Batal ketetapan ini artinya apa yang batal belum tentu ketetapan orang banyak batal. Jadi ketiadaan ini prosesi harus tetap berjalan. Karena itu adalah ketetapan adat, setiap tahun dilakukan. Sekalipun rasanya hambar, secara terus terang rasanya hambar karena ibarat sayur tanpa garam, itulah peranan bisu. Melekat dan sinkron terhadap arajang karena secara idealnya bisu itu mengabdi pada 3. Pertama itu kepada Dewata, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu kepada arajang. Yang kedua itu kepada raja atau pemerintah. Yang ketiga itu kepada arajang. Jadi susah dipisahkan prosesi ini dengan mereka. Tadi ada yang menarik yang kita sampaikan, Kakak Abdi, bahwa di sini diuji idealismeku, Kakak Rijal. Di mana satu persoalan kebudayaan, yang kedua satu persoalan nama baik daerah. Diuji betul kita diuji. Saya terlibatkan bukan juga saya bilang terpaksa, tetapi kalau yang saya lihat Kakak Abdi tadi bilang bahwa saya ingin menjaga nama baik daerah. Tetapi kalau kita yang kontrakan Kakak Abdi, berarti Kakak Abdi tidak menjaga nilai-nilai leluhur kebudayaan. Karena Anda lebih memilih nama baik daerah kita jaga. Saya menjalankan nilai luhur kebudayaan, Kak, sebagaimana apa yang saya ketahui. Jadi prosesi-prosesi itu tidak bisa kita hindari karena adanya ketetapan itu kan sulit. Sehingga apa yang dilakukan dalam prosesi itu kami tiadakan. Bukan berarti saya merusak kebudayaan karena saya menghormati pemangku langsungnya, itu bisu. Jadi kedepannya mudah-mudahan tidak ada regulasi yang turun dari atas sehingga tidak membingungkan kami ini, Kak. Kita belak-belakan saja mungkin, Kakak Abdi. Maksudnya kenapa kemudian ada yang seperti ini? Maksudnya kenapa kemudian tidak ada bisu terlibat dalam kegiatan hari ini? Mungkin adanya intervensi yang saya tidak bisa dari pemerintah provinsi. Dari pemerintah seperti itu ada intervensi. Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Saya coba menginterpretasi bahwa yang ada intervensi dari pemerintah provinsi mengenai bisu ini karena tidak sesuai dengan syariat agama misalnya. Kalau saya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Padahal dalam idealnya bisu ini, di dalam mantra bisu itu juga ada unsur Islam di dalamnya. Ri Allah si juga ri nabi ri parulu ri maleka ri Allah si sini kepada Allah yang esa. Ri nabi si juga kepada nabi yang diutus. Ri maleka ri parulu kepada malaikat yang diperintahkan. Itu mantra bisu ada formula-formula Islam. Berarti ada unsur Islam. Dan setelah masuknya Islam di Sulawesi Selatan ini, peran bisu sebagai rohaniawan itu berganti sebagai merawat pusaka. Dan idealnya kan dalam bisu itu kan ada beberapa peran. Pertama itu disebut dengan sanro sebagai dukun. Yang kedua itu sebagai toboto, juru ramal. Yang ketiga itu disebut dengan samaritu, bidan atau semacam kalau ada orang yang mau melahirkan. Dan bisu itu harus memiliki pandangannya luas. Pertama itu mapunen pati sengem malamu resesena apongan na ugi Dia memiliki pandangannya luas terhadap budaya Bugis. Yang kedua macam pengajar yang kana tak galilu sede Pak Banua. Dia menjadi juru nasihat ketika terjadi perkara besar dalam satu negeri. Manca di salewatang narek kodek gaga rumah parentai. Menjadi suatu pemimpin ketika tidak ada raja, menjadi orang yang didengar. Nah, itulah peranan mereka.
Jadi tidak sembarang orang jadi bisu. Tidak sembarang, itu harus memiliki pendalaman dan juga pemahaman yang sangat spiritual terhadap entitas-entitas baik di dalam Lagaligo. Di dalam Lagaligo sendiri juga di dalam Lagaligo sendiri juga peranan bisu itu juga disebut juga sebagai istilahnya itu kajangeng. Kajangeng itu adalah orang yang menyembuhkan. Di dalam teks disebutkan mengamporan ni puang matoah wenno ulaweng le mapatuo rumpu rauna na inapa sor matinro na nusumange temajepuwi luse ale ten majepupin ratu luse na leu na nyili watana mendre ribotilangi. Artinya Puang Matoa sebagai pemimpinnya ini dia melakukan membakar dupa, menyalakan lilin segala macam. Lalu ketika dia setelah menyalakan itu dia lalu tidur, dan ketika dia tidur rohnya lalu naik ke atas dan dia lalu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di kayangan. Itu di dalam teks Lagaligo. Dan juga dia disebut sebagai mapasake kangi paralu kalu torilangina papanini puajo dengeng. Artinya dia melengkapkan peralatan upacara sebagai alat untuk mengusir roh-roh jahat. Itu di dalam Lagaligo. Nah, di dalam prosesi matompang itu juga sebenarnya tidak ada terlalu ketentuan, apalagi hari ini Kak Rizal kan ini kan sifatnya profan. Iya. Ada sakral, ada profan. Seremonial. Seremonial. Profan itu kan artinya sifatnya yang dimana banyak yang bisa dikomodifikasi. Baik dari tariannya, baik dari durasi waktunya atau segala macam, Kak. Itu yang bedanya. Nah, pemerintah menyiapkan dua. Pertama itu dia harus pergi mengambil air sebagaimana biasanya. Yang kedua itu bisu harus tetap standby di Pramat Tompang karena seperti apa budaya kita di Bone. Yang ketiga pada pas hari H, bisu harus tetap standby di dalam ruangan Arajang melakukan ritual lalu diserahkan kepada pembawa baki. Tetap karena yang dalam hal ini saya disclaimer sedikit Kak Toh, bukan perannya dihilangkan, tetapi salah satu peran itu tidak membawa baki itu yang ditiadakan. Apalagi kan bukan dihilangkan ya? Bukan dihilangkan, tetapi dalam prosesi ini ada satu prosesi yang tidak ini, yaitu membawa baki saja. Di situ sebenarnya keadaan yang terjadi di Bone, Kak. Apalagi kan di dalam Lontara Bone pada masa Raja Bone Leten Ritapu itu yang membawa baki itu adalah pemberani-pemberani. Karena pusaka yang dibawa itu, karena yang dibawa kan Arajang itu kan pusaka yang identik dengan maskulin, identik dengan kesatria, sehingga yang membawa itu adalah pemberani-pemberani. Diadakanlah ritual mangaru, makasuyang itu pengabdian. Yang ketiga itu matoana itu bentuk penghormatan terhadap Arajang, dan yang ketiga itu matompang. Itu idealnya di dalam Lontara. Tetapi ini kan menjadi kebiasaan kita di Bone selama beberapa dekade terakhir, dan itu menjadi simbol bahwa kita di Bone ini masih ada bisu. Apalagi kan saya pikir bisu ini memang harus mengabdi kepada Arajang, pusaka, kepada pemerintah, kepada raja. Jadi apa yang disampaikan oleh rajanya itulah yang harus ditaati. Karena matompang ini harus bisa terlaksana atas ada restu dari pemerintah atau raja. Idealnya begitu, Kak. Oh, idealnya begitu ya? Idealnya begitu. Jadi posisi pemerintah dan raja. Pemerintah atau raja. Oh, pemerintah atau raja. Pemerintah atau raja lah yang memberikan restu agar matompang ini diadakan. Sekalipun bisu ingin mengadakan matompang, kalau pemerintah atau raja tidak merestui, tidak boleh. Aturannya seperti itu, Kak. Jadi raja atau pemerintah lah yang memiliki semacam kapasitas atau memiliki semacam otoritas terhadap Arajang. Inilah yang memberikan restu agar prosesi ini diadakan. Wah, luar biasa. Itu, Kak. Luar biasa. Ini daging semua yang disampaikan Kakak Abdi ini. Akhirnya terjawab sudah yang apa yang kemudian juga menjadi keresahan saya, Kakak Abdi. Yang kemudian saya baca di berbagai macam media, informasi dari beberapa teman-teman, dari teman di Instagram di Bone dan sebagainya. Kak Rizal ini apa segala macam. Bahkan juga kemarin saya juga minta ke sana untuk mengecek langsung dan sebagainya. Tapi alhamdulillah baru kita doakan mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi seperti ini, karena kami jujur, saya dari lubuk hatiku paling dalam jujur, prosesi kemarin banyak yang kurang, dan saya tidak sanggup tahun depan ketika tidak ada bisu. Saya tidak tahu apakah saya mau turun Bone, karena saya menyerah karena saya merasakan 80% banyak yang kurang, karena
dalam prosesi itu biasanya arajang itu di rumpu-rumpu ya, diasapi dengan dupa. Kali ini tidak ada. Sayang sekali. Jadi kurang lah ya kira-kira. Maka apa bahasa Bugisnya? Maka apa artinya tidak hambar kirasanya tanpa mereka. Makanya semoga tahun depan tidak ada intervensi. Sekalipun ada intervensi tetap mereka terlibat supaya arajang ini kembali kepada pemangkunya, yaitu bisu itu sendiri. Kalau ada Kakak Abdi mau sampaikan kepada yang kita maksud tadi, si pemberi intervensi itu, yang kemudian juga korelasinya dengan pemerintah daerah di Kabupaten Bone, apa sih sebenarnya Kakak Abdi mau sampaikan, tanggapan, pandangan? Dia nonton langsung ini Kakak Abdi, sebagai seorang budayawan milenial lah kalau boleh saya katakan, Kakak Abdi ini tolong agar apa yang menjadi kebiasaan di tiap-tiap daerah itu dihormati, dihargai, didukung, diapresiasi, sekalipun tidak didanai atau segala macam, tidak diberdayakan, setidaknya diakui saja. Gitu, karena tanpa diberdayakan, bisu memiliki cara tersendiri untuk membangun komunitasnya. Apalagi hari ini mereka ini terdesak dengan entitas zaman yang hari ini orang-orang tidak ada yang mau jadi bisu. Makanya harapan saya pemerintah tolong, ketika tidak bisa diberdayakan, tolong diakui saja atau diberikan perannya. Apalagi kan ini peran mereka di prosesi Matompang Arajang. Tidak ada nilainya prosesi kemarin, hanya berjalan seremonial tanpa peran dari mereka. Itu harapan saya, Kak. Tapi selalu bertentangan dengan narasi keagamaan yang dibangun, Kakak Abdi. Itu gimana? Padahal narasi keagamaan kita orang Sulawesi Selatan itu bisa dibilang bisu sejak Islam ada, juga dia tetap ada, tetap diakui eksistensinya. Bahkan ketika raja duduk, bisu di sebelah kanan, Puan Matoa ceritanya, petakali atau tuang kadi sebelah kiri. Jadi untuk mengambil keputusan, pemerintah atau raja itu menimbangkan pandangan dari dua. Pertama itu dari petakalie atau kadi atau penghulu syara, yang kedua itu dari bisu sebagai pampawa adat atau pemangku adat, karena mereka lah yang merupakan hal yang sinkron. Jadi agama dan budaya itu kan tidak boleh bertanding, harus bersanding. Ripatu puri ade ripasandre risarai. Ripatu puri ade itu ditegakkan oleh adat. Ripasandre risara itu disandarkan pada syariat. Nah itu Kakak, banyak yang berusaha bahwa ini budaya tidak sesuai dengan agama. Agama kita ini tidak cocok dengan budaya. Itu yang kebanyakan saya lihat di era modern begini Kakak, itu banyak saya lihat. Sehingga kadang-kadang pemahaman atau konsepsi dari pemerintah dan para tokoh-tokoh budaya kita ini kadang-kadang tidak ketemu. Dan itu harapan saya, Kak, jangan jadikan agama atau pandangan kepercayaan itu sebagai jalan untuk menentukan kebijakan. Karena kita masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang plural. Masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai yang menjadi sumber penghayatan mereka. Agama itu dihayati dengan budaya, Kak. Agama itu dihayati dengan budaya. Tidak semarak kita lebaran kalau tidak ada soko, tidak ada burasa, digaga masyara, tidak ada siara kubu. Tidak semarak. Dan itu penting Kakak ya, itu bagi penting. Keberlangsungan kebudayaan kita juga. Hablum minan nas, Kak. Karena agama kita tidak cuma tentang ritual ibadah saja, tetapi tentang hubungan kita sesama manusia itu juga perlu dibangun. Dan itu ada budaya di situ, Kak. Berarti sampai hari ini Kakak Abdi, masalah yang kemarin ini, yang hari jadi ini, harapan saya tidak terulang lagi. Harapannya tidak terulang lagi. Berarti kemarin setelah ada heboh-heboh apa segala macam, dibiarkan begitu saja kemarin, tidak ada apa segala macam perumusan atau ada dari tim mana mengecek. Banyak pihak yang ingin kembali, yang peduli terhadap bisu. Dan pihak itu juga saya pikir memiliki peranan yang tepat, karena dia menjalankan perannya sebagai akademisi. Tapi harapan saya mereka objektif, karena fakta di lapangan sebenarnya mereka bisa diberikan peran oleh pemerintah. Langkah bijaknya pemerintah melakukan memberikan peran kembali kepada bisu pada prosesi kemarin. Cuma karena alasan bisu satu dihilangkan semua, itu kita hormati, karena jangan sampai kesannya memaksa. Kita hormati apa yang menjadi pilihannya bisu, menurut kami itu yang terbaik. Ketika mereka menarik diri, satu hilangkan semua, menurut saya itu pendapat yang sangat bijak dan kita hormati. Jangan sampai kesannya memaksa, dan kami menjalankan ritual yang sederhana, tanpa ritual. Artinya kami menjalankan kegiatan kemarin tanpa ritual, tanpa prosesi, cuma mengeluarkan dari lemari, serahkan ke pembawa baki, siap-siap, lalu diarak.
tanpa ada doa, tanpa ada membawa dupa. Okay. Sekalipun mengambil air itu saya tetap ikut karena mau maaf Kak ya, banyak panitia kemarin tidak tahu di mana lokasi sumur. Kebetulan kan masa saya tidak arahkan mereka, lagi-lagi saya ini Kak, hal yang harusnya tidak saya lakukan seperti mengantar mereka pergi ke harusnya sumur. Bukan urusan saya lagi itu. Bukan tugas saya itu. Bukan tugas saya, tugas bisu bersama panitia. Artinya saya menolong Bone kemarin Kak, bahasa Bugisnya Loki pakasiri kampota, satu daerah malu ketika tidak ada ini Kak toh. Saya jadi mengambil langkah yang orang-orang nggak tahu ini langkah heroisme ke saya. Apalagi mungkin beberapa juga tokoh-tokoh adat ya mungkin dari kabupaten lain hadir di situ. Kadang saya lakukan ini atas restu, atas permintaan dari Ketua Dewan Adat Bone. Karena Dewan Adat Bone ditelepon sama pemerintah untuk membantu menyukseskan jalannya acara. Baik, Kak Abdi, saya penasaran Kak Abdi, apa sih isi DM atau ada yang chat ki, WA ki, apa segala macam yang mengenai kejadian ini? Apa sih kebanyakan rata-rata? Banyak sekali Kak. Di situ saya apresiasi, banyak yang kritik terhadap saya. Apa itu Kakak kira-kira gambaran yang kita ingat saja? Dia bilang ngapain kau mengambil hal yang bukan peranmu, tapi ini orang nggak tahu, dia kayaknya nggak ada di lokasi pada waktu itu. Ini orang nggak tahu idealnya bagaimana. Ini orang nggak tahu masalah ini. Bagi saya ini Kak, pohon itu ketika dihempas angin itu bukan menggoyangkan daunnya, tetapi untuk menguji kekuatan akarnya. Apalagi kan ada kata-katanya colik puji ini nawaku mita mau nina tudus solo molalin rumua. Lihatlah batinku, walaupun dihempas arus saya akan tetap bertahan Kak. Dan sedikit pun saya tidak pernah terpengaruh dari omongan itu karena 10 tahun saya sudah menjalani dunia saya Kak. Wah, itu luar biasa ya disclaimer dari Kakak. Dan saya beruntung pernah menjadi narasumber atau pernah menjadi informan dari penelitian-penelitian mereka. Alhamdulillah, ternyata itu yang protes Ki. Iya. Kakak Abdi, ada juga yang masuk ke saya, itu Kakak Abdi dibayar berapa itu? Tidak ada. Tidak ada Kak. Saya terus terang, uang mobil saya dan segala macam di Bone itu saya tidak ada. Ada itu dibilang Kak acara. Honor, tidak ada. Terima kasih banyak Deng. Tidak ada. Ada Kak? Tidak ada. Jangankan itu Kak, baju seragam pun tidak ada. Saya beli sendiri. Ngapain saya mau minta sama daerah? Justru saya harus berikan ilmu saya kepada daerah. Kenapa? Lau sapa deceli sama Pak Dece. Iya. Pergi mencari kebaikan, pulang membawa kebaikan. Ngapain saya mau maaf kesannya Kak, untuk sekelas daerah saya saya hidup di sana, banyak orang tua keluarga di sana. Saya masa mau memanfaatkan lagi daerah. Saya ini orang Bone, ngapain saya mau mengambil manfaat dari kegiatan itu kemarin? Dan sepeser pun tidak ada Kak. Dari pemerintah Kak? Tidak ada. Tanda tangan honor? Tidak ada amplop, tidak ada. Dan tidak masalah bagi seorang Abdi Mahesa? Tidak masalah Kak, bagi saya itu budaya jauh lebih mahal daripada amplop. Tapi kan Anda dikata-katai lagi Bro. Ya itulah. Itulah Kak, artinya saya dua Anda kali dihina-hina, direndahkan. Ada kata saya dihina-hina langsung dapat amplop. Ya, agak sedikit cening hati, tapi ini saya tidak dapat tidak diberikan apresiasi, royalti segala macam, tapi saya bersyukur saya menjalankan peran saya dan saya lakukan apa yang saya ketahui Kak. Itulah prinsip dari filsafat, dari epistemologi menjadi aksiologi. Ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kuto tonjen anak pernah aja kuliah juga. Satu fakultas gini. Satu fakultas Kak. Coba jurusannya boleh lebih makin kencang. Ya, makin kencang Kak. Jadi saya lakukan itu Kak Ijal. Saya lakukan itu bentuk pakesuyang pengabdian saya untuk Bone. Baik. Terlepas dari tidak boleh dinilai dalam bentuk nominal dan sebagainya. Kak Abdi, saya mau sarankan Ki. Karena begini keadaan apa segala macam, apalagi kemarin kejadian betul-betul ini, saya mau sarankan pensiun Miki saja. Berhenti Miki sebagai apa yang kita tekanan dari keluarga banyak begitu Kak. Apalagi keluarga saya ini basicnya di bidang lawyer dan di bidang medis, kedokteran. Cari mau yang ada income-nya. Sekarang orang harus realistis, motongko menikah. Motongko ini beli ini. Kalau budaya kau andalkan, kapan kau bisa ini? Tapi saya memang menentukan pilihan Kak, bahwa budaya memang miskin materi tapi kaya di balik materi. Karena kami orientasinya bukan materi tapi nilai. Siapa lagi yang mau pengajak kalau bukan sama-sama kita kan? Buat apa saya sekolah tinggi-tinggi sehingga saya tidak mengaplikasikan itu kepada orang banyak? Dan saya tidak sama sekali membutuhkan. Dan kadang suatu ini Kak, saya pakai dana pribadi. Sekalipun secara penghasilan saya tidak memiliki penghasilan tetap. Saya tidak memiliki penghasilan dari kerja yang tetap segala macam.
kadang saya freelance, kadang ketika saya ngisi materi dapat penghasilan, kadang saya tidak nikmati, kualihkan lagi ke yang lain. Saya tidak pernah menikmati. Kadang juga ya begitulah Kak, artinya kerja begini banyak orang tidak tahu bahwa sisi lainnya memang kita harus siap-siap rugi, bahkan rugi secara materi. Dan saya kadang malu ketika minta, mau maaf Kak ya, saya langsung belak-belakan, langsung minta uang kepada orang tua, bilang orang tua, sampai kapan kamu dibiayai terus? Biar nanti sudah mau menikah, tiba waktu makan pulang ke rumah masing-masing. Jangan sampai seperti itu. Tapi saya pikir Kak, pak kawaru ide cenge, sapa ide cenge, pogau ide cenge, DC tu polena. Artinya niatkan yang baik, lakukan yang baik, usahakan yang baik, insya Allah baik pula yang akan datang. Tapi saya beruntung Kak, rezeki saya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk relasi. Tidak perlu saya jadi dokter, banyak temannya dokter. Tidak perlu jadi polisi, banyak temannya polisi. Mudah-mudahan rezeki saya ke depannya tidak serta-merta dalam bentuk uang Kak, tapi dalam bentuk relasi dan pertemanan. Bentuk relasi, Kak. Bentuk yang lain-lain. Ya lain-lain Kak. Karena rezeki selama itu tidak selalu dianggap uang itu rezeki. Padahal itu teman, kesehatan, pengetahuan itu salah satu rezeki saya ada di hadapan saya sekarang. Madeceng. Kak Abdi, kemarin juga ini bagian-bagian akhir Kak Abdi. Saya kemarin juga sebenarnya saya anu tadi di Facebook, kita kaji skripsi tak soal Lagaligo. Karena bukan soal anu di Bone yang merupakan asal daerah tak. Ya kemarin sempat sebenarnya mau mengkai. Tapi saya lihat apresiasi juga kurang, sehingga saya apresiasi kurang dari pemerintah. Ya, sehingga saya ke Luwu. Luwu kan kaya dengan literasinya. Betul. Luwu kaya dengan banyaknya sumber-sumber legacy intelektual mereka kan melimpah. Betul. Jadi saya ke sana, alhamdulillah dapat dukungan dari Pemda Luwu, pemerintah Kota Palopo, sehingga saya konsen mengkaji Lagaligo. Insya Allah S2 saya tetap konsisten dengan Lagaligo ya. Kenapa saya mengkaji Lagaligo? Karena sudah jarang ditemukan penerjemah, apalagi kan bahasa Lagaligo kan bahasa arkais, proto, bahasa tua yang sudah tidak ada lagi penuturnya Kak. Bahasa arkais sudah tua. Kenapa wong kelingar kasih bahasa arkais? Itu teori linguistik arkais gitu sudah tua. Dek ni gaga to rampe-rampe ya rodo ada yang nasabah ada toriolo. Jadi saya konsen tentang itu Kak. Kemarin terjemah ke Lagaligo selama 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan menghasilkan skripsi sebanyak 500 halaman. 1 rim. Skripsi tak? 1 rim. Serius Kak? Serius Kak, 1 rim. Saya kerjakan, saya ujian mulai jam 9 sampai jam 1. Saya pakai 4 teori. Teori filologi, teori sosiologi sastra, teori formula lisan, dan keempat itu adalah teori teologi. Teori tentang ketuhanan. 500 lembar. 500 halaman. 500 halaman. Saya skripsiku 98 lembar. 500 halaman sebanyak 3.200 baris. Betul nih. Kak Abdi, terima kasih banyak sudah hadir Kak Abdi. Tapi saya minta Kak Abdi, apa yang kita mau sampaikan kepada anak muda yang kemudian hari ini, terutama saya sengaja pakai baju ini Kakak, baju PKMM. Ini adalah apa sih? Pentas karya mahasiswa Makassar yang selama ini juga mengalami sedikit turbulensi Kakak. Kadang-kadang ketika ingin fokus mengangkat kesenian berbasis kampus, kolaborasi antar kampus-kampus ini Kakak di Makassar maupun di Sulawesi Selatan, kadang-kadang mengalami hambatan. Kita berkorban tomi, kita pikir yang apresiasi tidak mau lagi urus budaya deh. Memang begitu Kak. Apa yang kita mau sampaikan kepada anak-anak? Itu sangat saya maklumi ketika banyak orang yang semangat membangun budaya dengan sanggar-sanggar ini kurang apresiasi. Masya Allah. Saya memang fenomena sekarang orang mencari sesuatu yang instan. Apalagi dalam dunia budaya tidak ada yang instan, ada prosesnya. Dan itu dibutuhkan suatu memang dibilang upaya yang dimana upaya itu melestarikan dan juga mengawetkan. Saya pikir harapan saya kepada teman-teman seusia saya, yang seumuran saya, harapan saya bahwa jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk berkorban dalam bidang kebudayaan. Karena inilah yang menjadi identitas kita, inilah yang menjadi suatu alamat bagaimana cara untuk menjelaskan sifat-sifat kita, karakter kita, identitas kita, sampai pada apa yang disebut sehingga kita disebut dengan istilah manusia. Karena di dalam prinsip orang Bugis Makassar itu, budaya itu dibangun atas landasan siri. Nareko engkau tahu de gaga siri ina tanem itu tahu rupa tahu mi bawang. Ketika ada manusia yang tidak ada sirinya, bukan manusia, hanya manusia-manusiaan. Nah, untuk menjelaskan siri itu ada namanya budaya. Karena di dalam budaya itu Kak diolah nilai-nilai,
norma-norma, moralitas, etika dan estetika di dalam nilai itu. Sehingga itulah yang harapan saya kepada teman-teman, dan jangan pernah ragu menjadikan ilmu Anda itu menjadi rahmat untuk kebudayaan. Orang-orang teknik menghasilkan suatu langgam musik dengan budaya, orang-orang ekonomi bagaimana mengolah kebudayaan itu menjadi komoditas, orang-orang kedokteran bagaimana menjadikan naskah-naskah lontara ini sebagai inspirasi untuk ramuan-ramuan herbal, orang-orang sosial dan ilmu politik bagaimana membaca sejarah itu sebagai salah satu jalan untuk menentukan sistem meritokrasi atau sistem di mana mengambil pemimpin atau orang-orang berpengaruh itu berdasarkan karakter getel lempu ada tongeng, orang-orang agro bagaimana orang mau menanam padi, orang mau mengolah sawah itu bagaimana berpedoman pada aturan-aturan yang ada dalam lontara, supaya apa yang kita jalani hari ini sebagaimana dengan kearifan lokal, Kak. Karena kita orang Bugis Makassar memiliki dua tangan kanan untuk mengambil masa depan, tangan kiri untuk memegang masa lampau. Jadi itulah kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah perkawinan antara identitas masa lampau dan inovasi masa depan. Jadi saya tidak melarang teman-teman untuk konservatif, tidak mengajak teman-teman untuk primordial, terlalu kaku, terlalu ini. Tapi saya mengajak teman-teman untuk membaca untuk memperjelas masa depan harus dipertegas dengan masa lampau. Bahasa Bugis, bahasa Makassarnya itu masa depan itu allo riboko. Bahasa Bugisnya sorry mundri. Rimundri kan harusnya artinya belakang. Itu tandanya bahwa membaca masa depan itu tidak pernah dikhianati dengan masa lampau. Jadi itu, Kak. Luar biasa. Kak Kabdi, masih buka ngobrol panjang. Siap, tetapi Kak, karena waktu sangat terbatas. Terima kasih banyak Kak Kabdi sudah datang di Kamu Kelas Podcast, dan saatnya bilang Kamu Kelas. Terima kasih Kak. Selamat kita pada salam. Selamat kita pada salam. Alright, thank you. Saatnya bilang Kamu Kelas.